Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Di awal mari kita mulai taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di awal untuk para orang-orang tua kita yang telah mendahului, yang telah meninggal dunia, ayah dan ibu di antara kita yang wafat, mari kita bacakan umul Quran. Kiranya Allah lapangkan kubur mereka, Allah meletakkan mereka di raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga, bihaqqil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar radio Islamik dimanapun bisa mendengarkan dan menjangkau siaran kita pada maghrib ini, kita akan ketengahkan pada maghrib ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tentang kasus problematika hukum keluarga Islam. Jadi ada nanti kita ketengahkan satu kasus hukum keluarga Islam, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan buka tanya jawab. Saya akan sampaikan materi sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian nanti kita buka tanya jawab. Kaum muslimin sekalian, semakin berkembang masyarakat kita, teknologi semakin berkembang, dunia ini terasa kecil karena komunikasi yang lancar, cepat. Tetapi semakin ke sini problematika hukum keluarga itu menjadi semakin kompleks, semakin banyak masalah, dan terkadang cenderung perilaku masyarakat itu bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Baru-baru ini dikonsultasikan kepada kami tentang sebuah keluarga yang meminta pendapat. Kita tidak sebut tempat di mana, tapi yang jelas dia ada di Riau, salah satu kota di Riau. Jadi begini, ada seorang anak kandung, seseorang memiliki anak kandung. Kemudian anak kandung itu ternyata ia suka dengan ibu tirinya. Jadi suka dengan ibu tirinya. Jadi ayahnya menikahi seorang perempuan.
ternyata anak kandung ini suka kepada ibu. Ya. Terus begitu ayah kandungnya tadi bercerai, menceraikan istrinya tadi, anak kandungnya ini ingin menikahi istri ayahnya tadi, mantan istri ayahnya. Jadi ingin menikahi dan konsultasi, di mana ini persoalannya Ustaz? Bahwa anak kandung ingin menikahi bekas istri ayahnya. Apa hukumnya? Bolehkah atau tidak? Secara syariat ini boleh apa tidak? Jawabannya jelas, qat'i, hukumnya haram. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nisa ayat 22. Surah An-Nisa ayat 22 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abahukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Wala tankihu haram. Jadi la itu berfaedah tahrim. Jadi la nahi yang berfaedah tahrim. Al aslu fil nahyi at-tahrim. Di pada prinsipnya nahi itu dipahami dengan hukum haram. Haram itu adalah yu'aqabu ala fi'lihi, akan disiksa, akan dikenai azab apabila seseorang melakukannya, dan akan diberikan pahala bila ia meninggalkan. Jadi hukumnya haram. Nah, haram kamu menikahi manakaha. Ma itu maknanya an-nisa, perempuan. Jadi haram kamu menikahi perempuan yang telah menikah dengan ayah kalian. Manakaha apa hukum? Jadi bila ada seorang perempuan yang pernah nikah dengan ayah kalian, suka tidak suka, redho tidak redho, automatically perempuan tadi menjadi ibu kalian selama-lamanya, menjadi mahram. Mahramnya itu sifatnya mu'abbad. Mu'abbad itu asal katanya abada, selama-lamanya. Mu'abbad, selama-lamanya. Baik ayah kita tadi masih ada hubungan akad nikah dengan perempuan tadi, atau telah terjadi perceraian, maka perempuan tadi jadi mahram selama-lamanya. Itu disebut di surah An-Nisa, surah keempat dalam Al-Quran, ayat ke-22. Illa ma qad salaf, kecuali qad salaf. Sin lam fa, artinya sudah terjadi perbuatan tadi sebelum Islam melarang. Berarti orang-orang Arab ketika itu punya tradisi. Tradisinya adalah jika ayahnya wafat, kemudian memiliki beberapa orang istri, maka istri tadi dinikahi oleh anak laki-laki kandungnya. Begitu Al-Quran turun, hukumnya haram. Tidak boleh. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan itu adalah fahisyah. Fahisyah itu perbuatan zina. Wa maqta, huruf mim, huruf qaf, huruf ta, maqtan. Maqtan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya apa? Terkutuk. Wa maqtan. Kalau kalian lakukan juga, maka perbuatan kalian itu akan mengundang kutukan Allah. Wa maqtan. Jadi wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi 3 ancaman buat orang yang melakukan tadi. Pertama, dianggap al-fahisha, berzina. Kedua, wa maqta, mengundang kutukan. Yang ketiga, wasa'a sabila, seburuk-buruknya.
seburuk-buruk jalan. Maka orang Arab menyebut namanya nikahul maqati, nikah yang tertutup. Tidak boleh. Jangan coba-coba dilakukan. Jadi jawabannya adalah tidak boleh, hukumnya haram. Maka mahramnya itu sifatnya muakkad. Ayat ini memang turun berkaitan dengan beberapa penduduk Madinah yang memang sebelum ayat ini turun melakukan pernikahan di mana ia menikahi mantan istri ayahnya. Di antaranya peristiwa itu terjadi pada Hisin bin Abi Qash yang menikahi istri ayahnya namanya Ubaisyah binti Ma'an. Jadi dia ayahnya punya istri namanya Ubaisyah binti Ma'an. Wafat ayahnya, anak kandungnya yang bernama Hisin kemudian menikahi ibu tirinya tadi. Juga terjadi pada Aswad bin Khalaf yang menikahi istri ayahnya. Juga berkaitan dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang juga menikahi istri ayahnya yang bernama Fakhiltah binti Al-Aswad binti menikahi Fakhiltah binti Aswad bin Abdul Muthalib. Terkait juga dengan Mas'ud bin Mazin yang menikahi istri ayahnya yang bernama Mulaika binti Kharijah. Jadi banyak sekali Pak prakteknya. Jadi hampir praktek yang terjadi di Madinah, kalau ayahnya wafat, maka istri ayahnya tadi itu dinikahi oleh anak kandungnya. Turunlah ayat ini. Jadi ayat ini melarang, haram kamu menikahi perempuan yang pernah nikah dengan ayah. Jadi dari konsultasi orang tadi, kami sebutkan kalau nanti ini dilakukan juga, ini namanya nikah orang jahiliyah. Kan begitu lagi Pak, ya kan? Nikah orang jahiliyah haram, jangan coba-coba dilakukan. Itu mahramnya itu mu'abbad selama-lamanya. Selama-lamanya. Adakah perempuan yang mahram bagi kita itu mu'aqqata sementara? Ada. Jadi ada perempuan itu haram kita menikah dengan tapi sementara. Contohnya, kalau bapak menikahi kakak kandungnya, maka jadi mahram adik kandungnya. Tapi kalau hubungan dengan kakaknya sudah putus, maka dan adiknya boleh lagi menikah. Itu beda. Beda itu. Mahram mu'aqqata sementara. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang disebut dengan mahram mu'aqqat. Tidak boleh sama sekali. Nah, tetapi na'udzubillahi min dzalik, ternyata prakteknya mereka tetap melangsungkan perkawinan. Dan pasti tidak akan bisa secara legal karena tidak akan dilayani KUA, tidak dilayani oleh keluarga. Mereka menikah, dicari-cari penghulu. Namanya saja dicari-cari. Dulu orang sebut ada penghulu bisa menikahkan di Rimbo Panjang di Sekijang Mati. Nah, oleh keluarga dan masyarakat, sepasang perempuan ini diusir dari kampung, dianggap pengkhianat. Kemudian ia pindah ke daerah yang orang tak kenal dengan dia, di daerah Jawa. Jadi mereka tetap sebagai suami istri, ya. Namanya kan kumpul kebo lagi namanya. Orang tak kenal dengan dia, orang tak tahu dia, kemudian mereka tetap satu keluarga. Tapi hati-hati, ada perkara yang perlu jadi prinsip bagi kita. Boleh jadi ada satu perkara yang hukum dan
tidak bisa menyentuhnya, atau bisa saja karena hukum negara teledor untuk menyelesaikan. Jadi dia tidak ditangkap Satpol PP, tidak ditangkap polisi dan seterusnya. Dan dia melangsungkan perkawinan, punya anak. Betul sekarang dia umurnya 20 tahun, 30 tahun, masih kuat. Mungkin karena cinta dan sukanya masih kuat. Tapi nanti seiring dengan bertambahnya umur 50-60 tahun, keberadaan Allah di hati seseorang itu jauh lebih kokoh daripada hukum-hukum positif ini. Jadi rasa berdosa itu akan semakin mengimpit pundak. Itu hukum Allah. Sunnatullahnya tidak akan bisa hilang. Jadi hati manusia ini takkan pernah bisa melepaskan diri dari hukum-hukum dan ketentuan Allah. Jadi apakah rumah tangga mereka nanti akan sakinah mawaddah warahmah? Tidak bisa. Karena rumah tangga yang sakinah itu dimulai dari mentaati aturan. Oh, tidak bisa. Jadi rumah tangga yang sakinah itu adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan nilai-nilai agama. Kalaulah cantik dan ganteng ukuran rumah tangga bahagia, tentu artis tidak akan bercerai. Ternyata banyak juga yang kalaulah ukuran rumah tangga itu langgeng karena faktor materi dan aset yang banyak, tentu Pak, takkan mungkin orang-orang kaya itu rumah tangga mereka hancur. Kan begitu. Kalaulah ukuran rumah tangga itu adalah karena mereka cinta, itu ada pilihan hidupnya. Jadi ketika kita tanya, saudara menikahi istri dipaksa atau tidak? Tidak Pak, ini adalah cewek saya, ini cowok saya, katakanlah seperti itu. Mereka dapat suka sama suka. Kalaulah cinta seperti itu ukuran rumah tangga bahagia, banyak kita temukan orang yang dari awal mereka berpacaran, tapi sekarang ketika akad nikah mereka jadi rumah tangga, mereka juga berpisah. Kalaulah ukuran pangkat, jabatan yang tinggi, ukuran orang langgeng, banyak juga pejabat-pejabat tinggi di luar dugaan kita mereka berpisah suami istri. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan nilai-nilai agama. Itu saja. Nah, kembali kita ke fokus. Nah, jadi ini problematika Pak. Ini kita harus hati-hati betul. Ya, maka ini soal kedekatan dan pergaulan. Kalau ada seorang memiliki istri dan dia punya anak kandung, ya, kemudian bagi anak kandungnya adalah istri ibu tiri dari anaknya. Kalau memang nanti seumuran dengan anak kandung, sebaiknya dihindari sering bersama atau setidaknya dipisah rumah. Ini juga jadi perhatian bagi kita, bapak-bapak, saudara-saudara yang punya supir, punya ajudan. Jangan terlalu sering istri itu bersama orang-orang yang tidak mahram, meskipun itu supir atau ajudan. Nah, karena lagi viral nih, nah, tak usah dibaca lagi, kena pula kita nanti. Itu hati-hati sekali. Nah, kembali lagi ke pangkal. Nah, terus dikonsultasikan lagi Pak Ustadz, jadi hukumnya tidak boleh, ya haram. Nah, ternyata anak laki-laki kandung tadi diusir dari rumah, dianggap pengkhianat dan dianggap tidak keluarga besar lagi. Nah, ada masalah baru yang muncul. Apa itu? Tidak berapa lama setelah itu wafat, meninggal dunia ayah kandungnya tadi. Ayahnya kandung meninggal dunia. Begitu wafat, otomatis akan terjadi pembagian waris.
Automatically terjadi pembagian waris. Karena syarat terjadinya pembagian waris itu adalah meninggalnya orang tua tadi. Oleh ahli waris, oleh anak-anak, saudara dia yang menikah dengan istri ayahnya tadi itu, mantan istri tadi, itu dikeluarkan dari orang yang berhak menerima waris oleh mereka. Pertanyaannya adalah, betulkah ia tidak mendapatkan waris karena perbuatannya tadi? Karena dia telah berkhianat, melakukan dosa dan seterusnya. Bagaimana bapak-bapak sedang sekalian? Betulkah dia tidak jadi ahli waris? Pertanyaannya, ya, jawabannya adalah, jadi perbuatan anak kandung tadi yang dianggap bertentangan dengan syariat tadi tidak menjadi sebab ia terhalang dapat waris. Jadi fikih itu mesti objektif. Dari sisi mahram perkawinan, ia melakukan perbuatan yang terlarang, ya, seharusnya ibu tiri menjadi mahram bagi dia. Tapi dari aspek waris, ia tetap saling mewarisi dengan ayah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah nasab. Nasab itu adalah hubungan antara ayah dengan anak kandung yang tidak akan bisa lepas oleh keadaan apapun. Itu tidak bisa dilepas, nasab. Hubungan darah, hubungan nasab tadi. Nah, jadi kalau ada orang tua mengatakan karena anaknya nakal, anaknya melanggar syariat, anaknya itu melanggar perintah orang tua, terus orang tuanya mengatakan, sejak hari ini engkau bukan anakku lagi. Engkau aku keluarkan dari kakak, dari kakak, dari keluarga. Dicoret kakaknya itu, dibuang nama anaknya. Kemudian ayahnya wafat. Kira-kira jadi ahli waris tak anaknya? Jawabannya tetap, karena faktor nasab. Nasab itu tidak bisa diputus, tidak bisa. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian kaum muslimin, baik yang di masjid maupun yang di rumah mendengarkan tausiah kita, maka kalau ada seseorang mengangkat anak, maka jangan coba-coba anak angkat itu diputuskan nasabnya dengan ayah ibu kandungnya. Dengan cara apa? Dengan cara sampai ia besar tidak diberitahu sama sekali siapa ayah ibu kandungnya. Itu tidak boleh. Itu namanya memutus nasab orang. Karena andaikan nanti anak ini jadi orang hebat, jadi orang sukses, banyak asetnya, kemudian wafat anak ini, meninggal dunia, ternyata ayah dan ibu kandungnya masih hidup. Kira-kira jadi ahli waris tidak ayah ibunya? Jadi ahli waris terhadap harta anaknya yang wafat. Apa faktor menjadi penyebab ahli waris? Karena nasab tadi. Itu harus jadi perhatian. Nah, ada beberapa perkara memang yang bisa mengakibatkan orang terputus menjadi ahli waris meskipun karena faktor nasab. Kita sudah pernah jelaskan di majelis yang mulia ini. Pertama, yang awalnya anak kandung jadi ahli waris, tapi karena satu hal dia terhalang menjadi ahli waris. Apa sebabnya? Pertama, karena melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris. Contoh begini, rupanya anaknya tadi mendengar di radio ceramah Ustadz Herman Gani. Isi ceramahnya adalah seorang anak baru mendapat waris kalau ayahnya wafat. Nah, itu ya. Kalau ayahnya wafat, dia sudah hitung-hitung untuk jatah dia umpamanya 1,2 M.
dia simpulkan, oh iya pula ya. Jadi kalau ayah kita sudah wafat, otomatis dia dapat jatah waris. Sepanjang ayahnya masih hidup tidak direkamnya. Ternyata anak ini tidak sabar menunggu ayahnya wafat. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sabar. Lah 3 tahun, 4 tahun, oh udah oleh selesai. Insyaallah, nauzubillah ini kalau anaknya narkoba, ini lewat dia. Karena dia nol aja pikir, tidak panjang. Dilakukanlah percobaan pembunuhan terhadap ayah kandungnya. Dilakukan percobaan pembunuhan terhadap ayah kandung. Diupah orang, diupah orang. Begitu ayahnya keluar rumah, nauzubillah, tak usah disebut metodenya ya, ketahuan, kemudian ditengok di CCTV, rupanya CCTV-nya belum diganti, masih di situ baru CCTV-nya ada ya. Kalau diganti cepat payah pula, tidak pula disambar petir. Dilihat ternyata ada orang yang mau melakukan percobaan pembunuhan, ditangkap. Setelah di BAP rupanya dia disuruh. Siapa yang menyuruh? Ternyata yang menyuruh adalah anak kandung. Ditangkap, ditanya apa motif. Yang menentukan motifnya apa? Rupanya motifnya adalah ingin mendapatkan warisan. Nah, kejahatan seperti tadi, percobaan pembunuhan terhadap pewaris, maka ia dihukum dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Maka berlaku ketentuan, seorang ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris yang hukumannya adalah hukuman pidana percobaan pembunuhan, maka dia dihukum tidak mendapatkan warisan. Ternyata begitu ia di penjara, keluar penjara, wafat ayahnya, maka ia dihukum tidak menjadi ahli waris meskipun nasab. Itu memang ada halangan. Apalagi penyebab nasab itu tidak mendapatkan waris, yaitu kalau berbeda agama, murtad atau kafir. Jadi nasabnya tadi, anak kandung tadi berbeda agama dengan ayah kandungnya. Tetapi dilihat dulu non muslimnya atau kafirnya itu kapan. Kalau seandainya anaknya tadi berbeda agama dengan ayahnya jauh-jauh hari sebelum ayahnya wafat, maka ia tidak jadi ahli waris. Tapi kalau begitu ia wafat, begitu ayahnya wafat, anak tadi masih muslim, tapi beberapa bulan atau minggu setelah itu baru pindah agama, anak yang seperti ini tetap menjadi ahli waris karena ukurannya adalah waktu wafat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, inilah problematika hukum keluarga Islam yang memang mesti jadi perhatian bagi kita, di mana ada hukum-hukum tertentu yang dalam keluarga yang tidak boleh dilanggar. Demikian pengantar dari kami sekitar 25 menit. Kita masih ada sisa waktu. Kita buka tanya jawab seperti biasa dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi. pertanyaannya, ceritanya begini. Kalau yang pertama tadi mengenai istri apa namanya? Istri mantan ayah Ya, dinikahi mantan oleh istri anak, ayah. mantan istri ayah dinikahi anak, itu saya melihat sendiri dengan mata kepala dan tetangga saya dianggap selesai dengan keterangan Ustaz tadi. Cuman pertanyaan saya, akibat hukum, bagaimana dengan hukum Islam menghadapi orang yang begini tentang keturunannya, bawahnya, kemana perginya nanti itu? Satu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana sebaliknya, seorang ayah tiri menikahi anak tirinya dari istri apa namanya itu Ustaz Bayablah. Dia menikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Kemudian anak tiri dari apa? Dia nikahi itu juga
nyata di mata kepala saya bagaimana pula prosedurnya itu dan apa efek hukumnya sampai kepada syariat yang lain. Nah, kemudian yang ketiga mengenai perubahan agama anak, itu juga ada terjadi juga pengalaman saya di pekerjaan, sehingga kami pernah ribut soal itu. Ternyata setelah saya dengar cerita Ustadz, itulah yang sebenarnya, bahwa dia keluar dari agamanya non muslim, kemudian ayahnya meninggal, tidak diberi kesempatan oleh keluarganya untuk menjenguk ayahnya. Alasannya yaitu sehingga waris pun sudah pasti tidak dapat. Iya, tidak mendapat. Jadi sekarang saya mohon keterangan singkat saja, efek hukumnya apa terhadap keluarga, apa kelanjutan keluarga itu nanti sampai selesai terakhir kehidupannya, apa yang dikenakan terhadap mereka selain dari kutukan Allah itu. Ya, terima kasih Ustaz. terima kasih. Jadi begini, kan ini boleh jadi muncul rasa simpati. Umpamanya seorang bapak menikahi seorang perempuan masih muda, umurnya kira-kira 20-an, meninggallah ayah kandungnya. Oleh anak kandung simpati kepada istri ayahnya ini, karena ia tidak lagi ada tempat untuk berlindung segala macam, muncul simpati. Biarlah saya yang menggantikan ayah untuk menikahinya, kan begitu tuh. Nah, itu hukumnya haram. Meskipun ayah kandung dia itu sudah terjadi akad nikah, tapi belum sempat melakukan hubungan badan sama sekali. Kan ada orang akad nikah sudah, belum sempat melakukan hubungan badan, kemudian bercerai. Ada apa tidak? Ada ya. Nah, untuk istri ayah tadi, asal sudah terjadi akad nikah saja dengan ayah kita, walaupun belum sempat mereka melakukan hubungan badan, maka perempuan tadi sudah ibu kita selama-lamanya. Itu harus dipahami, karena memuliakan posisi seorang ibu. Ya Pak ya, memuliakan posisi seorang ibu. Beda kasusnya dengan anak tiri, namanya ibnatus zaujati, anak perempuan dari istri. Seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ternyata perempuan tadi punya anak perempuan, punya anak kandung perempuan. Maka begitu seorang laki-laki menikahi ibunya, akad nikah yang sah, maka kapan anak tiri tadi jadi mahram bagi suami ibunya? Dua syaratnya. Pertama, terjadi akad nikah yang sah. Kedua, terjadi hubungan badan. Tapi kalau akad nikah saja baru, belum sempat melakukan hubungan badan, terus terjadi perceraian, anak perempuan tadi belum jadi mahram kita. Beda apa tidak? Beda itu ya. Beda itu nilainya. Jadi kedudukan seorang ibu itu berbeda dengan keadaan dengan seorang anak. Jadi kalau anak tiri itu baru jadi mahram apabila pertama telah akad nikah dengan ibunya, yang kedua iza dakhaltum minna, kamu telah melakukan hubungan badan. Mungkin boleh jadi kita berbaik sangka, begitu ia menikahi seorang perempuan baru akad nikah, kemudian meninggal perempuan tadi, belum sempat melakukan hubungan badan, dia punya anak perempuan, mungkin ia menikah dengan anak perempuan tadi. Kalau kita berbaik sangka, kan berbaik sangka ini kan sehat badan dibuat. Nah itu mungkin Pak. Tapi kalau ia juga melakukan pernikahan, itu namanya kan cacat hukum. Syarat-syarat rukun nikah tidak terpenuhi. Yang pertama pasti takkan keluar surat nikah. Itu catatan pertama. Pasti tak keluar surat nikah. Takkan mungkin terjadi pernikahan yang secara sah kecuali mereka kumpul kebonan. Nah, kalau mereka paksa menikah, lahir anak, nauzubillah, tidak usah kita baca merinding lah untuk kita membaca.
itu mengundang kutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Kemudian itu saja rasanya ya. Terima kasih. Kalau ada yang lain Bapak. Nah ini silakan. Tolong bantu mic-nya Pak. Bapak. Kita masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pengen bertanya Ustaz tentang masalah hak waris tadi Ustaz. Misalkan begini, misalkan anak kita murtad dan orang tuanya itu di akhirat apakah dimasukkan ke dalam neraka atau bagaimana Ustaz? Anaknya murtad dan anaknya murtad dari keluar dari Islam dan orang tuanya masih Islam, apakah di hari penghisapan tersebut apakah orang tuanya ini masuk ke dalam neraka atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya agak dekat menjawab akhirat kita nih. Jadi ada orang tua sudah wafat, meninggal dunia, kemudian anaknya murtad, pindah agama. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, fikih itu sebenarnya membahas persoalan amaliyah, perbuatan. Nah yang jelas, la taziru waziratan wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Di kita ini masing-masing kita akan mendapat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi seseorang akan mendapatkan amalan baik atas perbuatan baik yang ia lakukan. Dan bagi seseorang akan mendapatkan balasan buruk atas perbuatan buruk yang ia lakukan. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa bisa melakukan perbuatan baik. Nah, bagaimana dengan seorang anak? Apakah kita bisa mengontrol amal-amal perbuatan seorang anak? Apakah dosa-dosa seorang anak masih akan terbebani kepada orang tua? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak, jawabannya adalah apabila anak-anak ini sudah balik masing-masing, sudah balik, maka mereka itu tidak lagi memiliki dosa yang mempengaruhi terhadap orang tua. Karena kalau masih berpengaruh, tidak mungkin Nabi Nuh masuk surga karena Kan'an berbuat durhaka. Kan begitu Pak? Tidak mungkin Nabi Adam bisa masuk surga karena ada satu anaknya yang namanya Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Qabil itu suka terhadap, jadi orang itu dulu nikahnya itu di Islam. Habil lahir punya pasangan cantik. Habil punya pasangan perempuan. Qabil punya pasangan perempuan. Seharusnya pasangan Habil pergi ke Qabil harus nikahi, tapi tidak terjadi. Qabil tidak mau. Jadi pembunuhan pertama di muka bumi ini juga karena faktor perempuan. Jadi kalau hari ini viral orang membunuh gara-gara perempuan, jadi tidak Pak, tidak. Karena kalau kita contoh ke para nabi-nabi Allah, tidak. Tetapi kalau anak tadi belum balik, masih di bawah penguasaan orang tua, maka otomatis orang tua masih bertanggung. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak ini sudah melakukan sesuatu terbaik, dan kelak ketika kita menghadap Allah, Allah tidak tuntut kita lagi soal anak-anak. Insyaallah.
Demikian Bapak Ibu kaum muslimin sekalian yang kami muliakan, taklim kita pada maghrib menjelang isya ini. Jadi itulah problematika hukum keluarga Islam. Semakin kesini kita mesti memahami dengan baik agar dalam rumah tangga kita tidak salah langkah. Jadi nanti Pak, kalau ada tanda-tanda nampaknya jauh-jauh hari ada tanda-tanda suka ke istri ayahnya atau dia suka ke anak tirinya, itu jauh-jauh hari harus sudah ada wanti-wanti kita. Jangan sampai sudah terjadi baru ribut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.